Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan buat kita hari ini. Saya berharap semuanya kita dalam keadaan yang sehat. Dan hari ini kita akan memulai kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengawali segala kegiatan kita, pekerjaan kita bersama dengan Tuhan, supaya kita bisa dibimbing dan berhikmat, mengerti bahwa kita adalah bagian orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Perjuangan kita bukan untuk daging kita, tapi perjuangan kita bagaimana kita memenangkan terus keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita di hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 ini, yaitu yang terambil dari 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tadi sudah dikatakan dalam firman Tuhan ini. Kepada kita Allah telah menyatakannya. Allah telah menyatakannya. Apa yang dinyatakan Allah? Yaitu hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang misteri, yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Tetapi semuanya disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa maksudnya saudara-saudara? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan juga yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Yaitu keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hal yang sudah tidak pernah mungkin terpikirkan dan bisa dilihat oleh manusia lagi. Bahkan tidak pernah timbul lagi dalam hatinya. Tapi Tuhan ternyata menyatakan itu kepada kita melalui Yesus Kristus yang mati tersalib itu. Ketika kita menerima Roh Allah yang dinyatakan kepada kita sehingga kita memperoleh hikmat untuk mengerti bahwa Yesus Kristus yang mati disalibkan itu justru untuk menyelamatkan kita. Maka disitulah kita mengetahui bahwa kita adalah bagian orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan ini berbicara soal hikmat. Hikmat yang benar, itu judulnya perikop ini. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan kepada kita, kenapa Rasul Paulus mau menyatakan soal hikmat kepada jemaat yang ada di Korintus ketika itu? Karena mereka menganggap bahwa mereka adalah orang yang memiliki hikmat, memiliki kebijaksanaan. Orang-orang Yahudi menyatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang pemilik, pewaris kerajaan Allah. Pewaris sorga itu sendiri. Dan orang-orang Yunani itu menganggap bahwa hikmat itu adalah milik mereka. Dan keselamatan itu diberikan, dinyatakan hanya kepada orang-orang yang memiliki hikmat. Padahal mereka tidak menyadari saudara-saudara bahwa mereka justru bukanlah orang bagian daripada pewaris kerajaan Allah dan orang yang telah memiliki hikmat. Karena apa? Karena mereka adalah orang yang tidak pernah mau menerima Yesus Kristus yang mati itu.
Bagi mereka, Yesus itu bukanlah Tuhan. Dan bagi orang Yunani, kematian Yesus Kristus di kayu salib itu adalah merupakan kebodohan. Walaupun bagi orang yang percaya kepada Allah itu adalah kekuatan Allah. Bagi orang-orang yang akan binasa, salib itu adalah kebodohan. Tetapi bagi orang yang diselamatkan oleh Tuhan, salib itu adalah kekuatan Allah. Nah, saudara-saudara, demikian juga dengan kita. Jangan kita berani mengklaim bahwa kita adalah bagian daripada kerajaan Allah dan memiliki hikmat. Orang yang berhikmat, tetapi kita sendiri tidak percaya. Saudara-saudara, sama seperti yang dikatakan di ayat yang ke-9 tadi, ya, semua yang disediakan Allah bagi manusia itu hanya untuk mereka yang mengasihi Dia. Ternyata bukan untuk setiap orang. Walaupun kasih Allah Dia berikan untuk setiap orang, tetapi hanya orang-orang yang mau menerima Dia sebagai Tuhan yang sudah mati di kayu salib itu sendiri. Jadi berbahagialah kita, saudara-saudara, kalau kita termasuk orang yang percaya dan mau menerima Roh Kudus Tuhan, sehingga kita boleh mengenal Yesus Kristus itulah Tuhan yang mati di kayu salib, yang menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Sehingga kita adalah bagian daripada kerajaan Allah. Sehingga kita adalah orang yang berhikmat itu. Kalau kita lihat ayat yang ke-7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi memang keselamatan itu tersembunyi, tidak terlihat, apalagi bagi orang-orang yang tidak berhikmat. Tapi itu telah disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang memiliki hikmat dari Yesus Kristus dan menerimanya menjadi Tuhan. Sebab Yesus Kristus itu adalah hikmat itu sendiri, bukan yang lain. Jadi oleh karena itu, kalau ada kita melihat orang-orang yang membenci, menghina, menganiaya, melempari, dan berupaya untuk membuli, mengejek-ejek orang percaya, mereka adalah orang-orang yang akan binasa. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita dengarkan firman Tuhan ini. Mari percaya dan menerima Yesus Kristus yang telah mati itu, yang telah menebus itu, menebus dosa-dosa kita itu menjadi Tuhan bagi kita. Penebusan Kristus itu justru keselamatan bagi kita, bukan kebodohan seperti bagi orang-orang yang tidak percaya. Apalagi ada orang-orang yang mengolok-olok bahwa Yesus itu tidak mungkin Tuhan. Yesus itu adalah utusan. Kadang-kadang dalam Alkitab sering sekali ada hal-hal perkataan yang dikatakan mengutus. Aku mengutus anakku, ya kan? Aku adalah utusan Dia. Terkadang orang selalu berfokus kepada kata utusan itu. Tetapi orang tidak mau mengerti bahwa aku ada di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dan barang siapa yang melihat Bapa, dia melihat aku. Barang siapa menerima Bapa, dia menerima aku. Barang siapa mengakui Bapa itu adalah Tuhan, maka dia juga harus mengakui aku menjadi Tuhan. Dan itu yang tersembunyi bagi orang-orang yang tidak percaya. Berbahagialah kita orang-orang yang melihat dan percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Sekali lagi kami mau diingatkan bahwa hikmat itu ada
ketika kami menerima Roh Kudus dan menerima kematian Yesus Kristus di kayu salib menebus dosa-dosa kami. Karena hikmat itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari percaya dan terimalah kematian Yesus Kristus. Yesus yang disalib itu menjadi Tuhan bagi kita dan keselamatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Senin. Besok mari datang bergereja. Salam.